Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja. Berikut video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kesehatan, ya, sehingga bisa hadir di sekolah. Untuk teman-teman kita yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan sembuh. Sebelum itu, kita seperti biasa absen dulu. Ais Solehah hadir, ya, bilang hadir, ya. Alia, nah, oke, terima kasih. Sri Riani, oke. Suci, Suhamah. Sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipimpin berdoanya. Siapa yang memimpin? Terima kasih, ya. Sebelum nih pelajaran dimulai, biar lebih fresh gitu, ya, biar lebih segar, karena sebelumnya pelajaran matematik tentu saja menguras pikiran, ya, kita lakukan ice breaking. Oke, siap? Oke, tangannya di depan, begini tangannya. Gini tangannya, nggak gini. Oke. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Sekali lagi, ya. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan sekali. Oke, sekali lagi. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan sekali. Oke, terima kasih, ya. Sudah siap, ya, untuk mengikuti pelajaran hari ini? Materi sebelumnya tentu saja tentang budidaya. Nah, kita akan lanjutkan gitu, ya. Nah, sekarang tentang perencanaan usaha budidaya unggas petelur gitu, ya. Nah, materi ini, ya, KKM-nya sama 76. Jadi materi ini KKM-nya 76 gitu, ya. Jadi kalian dengan mempelajari materi ini semoga bisa mengartikan apa itu budidaya, mengidentifikasi unggas petelur, dan merencanakan usaha budidaya ini. Pertanyaannya, ya, mungkin kalian pernah baca buku, pernah searching di internet dan sebagainya. Apa itu budidaya? Apa itu budidaya? Mengelola, memelihara, mengembangkan, ya, mengelola, memelihara, mengembangkan, dan sebagainya. Itu budidaya. Kalau unggas tahu, ya? Unggas tahu. Oke. Kita ke materi selanjutnya. Jadi sebelum kita melakukan suatu usaha, maka melakukan perencanaan usaha terlebih dahulu. Jadi kalau kata teori, 50% sukses itu dari perencanaan. Baru 50% lagi pelaksanaannya. Gitu, ya. Teori mengatakan seperti itu. Jadi kalau tidak direncanakan, seketemunya gitu, ya. Tapi kalau sudah direncanakan, itu 50% sudah di jalannya sukses kita. Gitu, ya. Seperti itu. Jadi perencanaan harus diusahakan sebaik mungkin, disusun serapih mungkin. Nah,
ini pengertian budidaya. Ya, kalau tadi sudah memelihara dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya hayati untuk diambil hasilnya. Atau bisa juga dan sebagainya. Mulai dari menyiapkan benihnya atau bibitnya untuk dipanen hasilnya. Itu budidaya. Jadi kalau sekarang itu budidaya unggas petelur, kita dari kecilnya dulu gitu ya. Dari kecilnya dulu dipelihara, cari bibit yang unggul, yang memang dari indukan yang menghasilkan telur yang banyak, gitu ya. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau budidaya unggas petelur berarti memelihara unggas untuk dipanen hasilnya berupa telur, ya. Konsumsi telur. Nah, tentu saja sebagai gambaran kenapa kita misalnya ingin budidaya unggas petelur. Gambarannya bahwa konsumsi telur itu memang banyak sekali. Ini dalam bentuk kilogram ya. Ini dalam bentuk kilogram gitu. Artinya bahwa konsumsi telur baik langsung dikonsumsi, langsung digoreng, direbus dan sebagainya, atau memang untuk pembuatan kue dan sebagainya, itu banyak sekali. Gitu ya. Jadi kalau sekarang kalian ke warung pergi, pasti ada telur jualan. Karena memang saking lakunya telur di kita. Produk unggas petelur. Nah, produk unggas telur. Produk unggas petelur. Pertama ada ayam. Ada bebek. Ada puyuh. Ayam, bebek, dan puyuh. Ya. Ayam petelur putih dan petelur berwarna, medium berwarna. Seperti ayam negeri. Lalu ada bebek atau itik. Ya. Bebek atau itik. Ini dia bibitnya yang bagus tuh, ada bebek Magelang, bebek Boyolali, bebek Mojo Sari. Maaf ya. Lalu yang terakhir puyuh. Ya, memang di kita jarang yang memelihara puyuh. Tapi saudara saya pernah yang memelihara puyuh di Kebang Kondang. Ya, penjualannya gampang ternyata. Ada yang datang ke rumah. Jadi tiap hari datang ke situ, nggak usah kita jual ke pasar. Tiap hari datang ke situ. Jadi sebenarnya mah tinggal keinginan kita saja. Jadi kalau laki-laki, ya. Kalau perempuan, iya juga. Ya, jangan misalnya perempuan berpikir, ya udahlah nanti saya mah dari suami, gitu ya. Suami saya kan nanti triliuner misalnya, miliarder misalnya gitu ya. Enggak juga. Amin. Ya. Tapi nggak apa-apa usaha ini. Banyak kok yang perempuan yang sukses budidaya ini. Yang sukses budidaya ini. Hasilnya kan buat kita. Jadi kalau ada orang lain, wah itu, ngapain sih perempuan-perempuan misalnya budidaya ini, A, B, C, D, dan sebagainya. Tidak usah, itu salah satu hambatan gitu ya, buat kita budidaya. Tapi sebenarnya, kalau kita mau, kita bisa. Kalau kita mau, kita bisa. Manfaat lain, nah, ini manfaat lain, unggas petelur. Ya, tentu saja utamanya tadi telurnya, tetapi ada manfaat lain selain telurnya. Ada manfaat lain selain telurnya. Yang pertama, ya, kalau bibitnya unggul, ya unggul. Kotoran ayam untuk pupuk. Nih, pupuk kandang. Ya, ini pupuk kandang. Jadi kalau kita lihat peternakan ayam ras, itu kotorannya dikumpulin, dimasukin ke karung, itu dijual ke petani. Ya, dijual ke petani. Itu yang paling bagus. Kalau ingin bertani harus ada pupuk kandangnya. Dan ini laku, tidak akan tidak akan sia-sia gitu ya. Ini pasti laku. Tidak akan terbuang percuma. Tidak akan terbuang percuma, pasti laku. Lalu usus dan jeroan ayam. Kalau di kita pakai apa usus? Pakai sate. Tidak hanya daging,
Tidak hanya itu, jeroannya pun, ke usus-ususnya pun bisa dijual. Bulunya juga. Bulunya buat kemoceng. Jadi hampir semuanya. Kepalanya dijual. Kepalanya dijual. Kulit semuanya. Ya. Semuanya bisa dijual. Ya. Mulai dari kulit, kepala itu dijual, ada kepalanya juga. Sekarang bebek. Ini bebek memang tidak umum di kita. Bukan tidak umum sih, tidak sebanyak ayam. Bebek tidak sebanyak ayam. Itu bebek Costa harganya mahal daripada ayam kampung. Ya, kalau kita jual di kampung kita aja dijual udah hampir, mau harganya itu 90 sampai 100 ribu. Apalagi kalau hari raya, ya, bawa aja ke Serang itu nyampe 200 ribu harganya. Jadi kalau di Serang, tahu Serang ya? Oh, itu bebek, yang utamanya itu bebek. Nah, kalau yang dibudidayakan untuk apa tuh? Untuk petelur tuh apa? Bebek apa petelur? Bebek apa ya petelur? Bukan. Yang warna coklat. Ada warna coklat. Itu bebek petelur. Ya. Kan telurnya juga warna apa telurnya? Warna hijau telur. Oh iya, telur juga telur. Asin. Ya. Nah, itu. Ya, balik lagi lihat ke sini. Lihat dulu ke sini ya. Bulu bebek dijadikan bahan kerajinan, bulu bebek. Nah, ya, terus kotoran bebek sebagai pupuk, kotoran bebek sebagai pupuk dan sebagainya. Ya, lalu ada puyuh, telurnya, bulunya, dagingnya lebih gurih, ya. Selanjutnya, cara, nih perhatikan nih ya, tuh, cara ide dan peluang usaha. Yang pertama dulu sebelum ke sini. Dari mana kita supaya muncul ide peluang usaha? Dari internet. Nah, yang pertama dari internet. Ya, semua sudah terkoneksi dengan internet. Sudah hampir ke pelosok kalau di kita ya, Tapi kalau di daerah yang lain itu kadang koneksinya, jaringannya buruk. Kalau di kita sudah bagus. Lalu selain dari internet, dari siapa kira-kira? Dari diri sendiri. Ya, gimana maksud dari diri sendiri? Kemauan dari kita untuk berjualan. Oke. Kondisi lingkungan. Lingkungan juga memang berpengaruh. Kita lihat lingkungannya, tetangga kita gitu ya. Masyarakatnya, apakah masyarakat yang usaha atau pekerja keluar dan sebagainya itu juga berpengaruh. Seperti itu ya. Pembisnis. Jadi kalau kita punya teman yang udah usaha duluan, kita bisa datangi, kita bisa ngobrol, gimana nih di tempat saya, bisa tidak budaya gitu ya. Seperti itu. Lalu, modal usaha dari mana? Ini yang kadang selalu ada menghantui pikiran kita. Ya. Mau, punya ide ini, tapi terboga duit. Gitu ya. Duit nanti mana? Nah, apakah, dan sebagainya. Pinjam dari bank dan sebagainya. Ya, Bank Emok, Bank Link, Bank apa lagi tuh? Jangan ya. Bagusnya minjemnya ke koperasi. Ada kalau desa tuh punya koperasi. Jangan ke bank yang begitu ya. Bunganya terlalu tinggi. Tapi kalau koperasi, dari kita untuk kita kalau koperasi itu ya. Bunganya rendah dan sebagainya. Seperti itu. Analisis usaha unggas petelur. Pertama, minat. Tadi ya, kita dulu minat nggak kitanya. Tetapi harus dimunculkan minat itu dengan cara tadi, searching di internet, lihat-lihat yang telah sukses. Tapi kalau kita diam saja, tidak apa-apa, tidak akan muncul minat itu. Tapi minat itu akan muncul ketika kita ngobrol dengan yang udah usaha lebih dulu, searching di internet, dan sebagainya.
lalu modalnya, relasinya, hubungannya gitu ya. Jadi kita bisa tanya-tanya dan sebagainya. Lalu pengaruh lingkungan sekitar, ya. Tadi kan lingkungan juga berpengaruh gitu ya. Terus kita juga harus melihat tadi yang sudah jelaskan sama saya ya, bahwa konsumsi untuk telur itu sangat tinggi sekali. Sehingga permintaan pasar itu pasti banyak. Permintaan pasar pasti banyak. Lalu pesaingnya juga dilihat. Di daerah kita itu hanya ada beberapa, ya, hanya ada beberapa yang memang untuk menghasilkan unggas petelur. Nah, kita bisa karena hanya beberapa, berarti pesaingnya sedikit. Sedikitnya pesaing bisa kita jadikan untuk perencanaan. Kita bikin unggas petelur. Terus juga adanya kemampuan kita gitu ya. Ini bisa lah memenangkan persaingan dan sebagainya, bertahan dan sebagainya. Karena kalau usaha jatuh bangun. Seperti lagunya Maggie Jet kalau zaman dulu ya. Udah jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jatuh nggak bangun-bangun. Ya. Jadi memang karena pengusaha yang sukses sekarang itu dia sudah ditempa dengan pengalamannya. Ya, ruginya, untungnya, rugi lagi, untung lagi dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sudah selesai. Oke, sudah dibagi kelompok. Ini ada LKPD yang harus kita kerjakan. Kalian kerjakan atau isi. Diskusikan, ingat ya. Ini kerja kelompok, kalian harus belajar berdiskusi, tidak boleh sendiri. Ya, karena saya merasa pintar, saya sendiri tidak. Tentu dengan banyak pikiran, banyak kepala gitu ya, dengan isi-isi yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, nanti disatukan sehingga bisa mengisi LKPD ini dengan baik. Dengan kerjasama, insya Allah semua persoalan bisa diselesaikan. Kenapa? Oh iya, itu aja kalau gitu. Oke. Ya. Silahkan dikerjakan. Harus bareng-bareng ya. Dikerjakannya bareng-bareng. Kembangkan pengertian budidaya menurut kalian gitu ya. Jadi hasil yang tadi seperti apa? Tidak berpatokan ke yang teks ya, ke textbook gitu. Budidaya adalah kalau ada yang lain selain tiga, tolong yang unggah telur yang kira-kira bisa ada lagi soal unggah enggak ya sama ya telur sedikit matarannya juga kan kayak
Udah selesai belum? Oke, seperti biasa ya. Jadi hasil kerja kelompoknya kalian presentasikan di depan. Oke, 2 orang atau 3 orang silahkan ke depan untuk menemani. Kelompok pertama dulu, yang ini. Nah, kamu dulu. Temenin sama temennya siapa? Ayo di depan di sini nih. Ya. Yang lainnya didengarkan, ya. Siapa tahu beda jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pengertian budidaya petelur. Budidaya unggas petelur adalah pemeliharaan ternak untuk dipanen hasilnya. Silakan identifikasikan unggas petelur apa saja yang ada di sekitarmu. Ayam, bebek, dan puyuh. Identifikasi manfaat dari budidaya unggas petelur. Ayam, kotoran ayam bisa dijadikan pupuk, daging dan telurnya lezat dan bergizi. Usus dan jeroan ayam bisa diolah menjadi usus crispy dan bisa dijadikan menjadi sate usus. Bebek, kotoran bebek bisa dijadikan pupuk kandang, bulunya bisa dijadikan kerajinan seperti kerajinan buat topi penari, terus bisa dijadikan goceng. Daging dan telurnya lezat. Oke. Dagingnya dan telurnya bergizi. Bulunya bisa dijadikan kerajinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Terima kasih ya untuk kelompok pertama sudah mempresentasikan itu tadi ya hasil dari kerja kelompoknya. Selanjutnya kelompok 2. Mangga kelompok 2. Yang mana kelompok 2? Oh, yang itu. Temenin sama temennya ya. Nah, silahkan presentasikan hasil pemikiran bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pengertian budaya unggas petelur. Budaya adalah mengolah atau mengembangkan sehingga dibuang. Identifikasi manfaat dari budaya unggas petelur, itik atau bebek, ayam, puyuh. Bebek kotorannya bisa dijadikan pupuk, puyuh bisa dijadikan kerajinan dan dagingnya enak. Ayam kotorannya bisa dijadikan pupuk, puyuh bisa dijadikan kerajinan dan bisa dijadikan pakan ternak. Puyuh dagingnya enak dan gurih, bulunya bisa dijadikan kerajinan. Coba jelaskan bagaimana cara menggali ide atau memulai usaha. Yang pertama dari internet, dari diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Apa yang harus kita lakukan jika dalam memulai suatu usaha mungkin modalnya sedikit? Memulai usaha dengan modal yang kita miliki dan cukup, atau meminjam koperasi jika modalnya kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Bertiga boleh bertiga. Berenam juga boleh. Biar rame. Didengarkan dulu nih kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Coba jelaskan bagaimana cara membantu ide menulis suatu usaha dari internet, minat diri sendiri, lingkungan sekitar, dan mengobrol dengan orang yang sudah lama melakukan usaha. Apa yang harus kita lakukan jika dalam memulai suatu usaha mempunyai modal yang sedikit, meminjam uang ke koperasi atau bank, memulai usaha dengan modal yang sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasilnya ya. Nah, dari hasil kerja kelompok itu dapat kita simpulkan sebenarnya bahwa kita bisa membudidayakan unggas petelur di masing-masing rumah. Karena hasil identifikasi kalian tadi bahwa tempatnya ada, terus kita cari nanti ide dan sebagainya, bisa mengobrol gitu ya, bisa tanya-tanya dengan orang yang terlebih dahulu melakukan usaha ini. Seperti itu. Unggasnya sudah ada. Kita banyak unggas ayam, bebek dan sebagainya itu sudah. Ya, yang penting kita mau. Sekali lagi. Lalu saya lihat tadi diskusinya juga antar kelompok juga udah baik gitu ya, kerjasamanya baik, hasilnya pun baik, bisa mengerjakan lembar kerja peserta didiknya, LKPD-nya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus memang dijawab gitu ya. Lalu saya harap ya kita walaupun di sini kebanyakan perempuan ya harus punya keinginan yang kuat untuk jadi pengusaha. Ya. Jadi hilangkan bahwa pengusaha itu laki-laki gitu, tidak. Ya. Pengusaha perempuan pun banyak. Dan salah satunya kita di kampung bisa melakukan usaha unggas petelur ini. Ya. Bangsa pasarnya banyak, konsumsi telurnya banyak, ya. Pesaingnya juga sedikit. Nah, kita bisa seperti itu ya, kita bisa usaha petelur. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Ya, sebelum kita tutup, silahkan dipimpin doa dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dalam hati kita masing-masing. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.